Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan salam sejahtera. Yang terhormat tutor kami yaitu Ibu dosen Cynthia Nurika Irma dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan, Prodi Manajemen dari Universitas Terbuka Pogjar Merdeka Tanah Pasir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan buat kita semua, sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran tutorial online sampai saat ini. Hari ini saya akan mempresentasikan kerangka gagasan yang saya buat dengan tema kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Penyakit virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular penyakit ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Dampak yang terlihat dari adanya COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian di berbagai negara. Bahkan saat ini, perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Perekonomian dunia pada negara-negara tertentu seperti Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan 1 dan 2 di tahun 2020. Pandemi COVID-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan ke masalah sosial dan berlanjut ke ekonomi negara. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Berdasarkan perhitungan year on year, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97%. Data pada triwulan kedua juga berkurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar 5,32%. Data pada triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%, sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak dari menurunnya persentase ekonomi ini diakibatkan oleh salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi COVID-19. Keputusan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat PSBB di beberapa daerah sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Angka pengangguran pun meningkat. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Perpu tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara seiring penurunan kinerja ekonomi karena terganggunya belanja, pemulihan kesehatan dan ekonomi. Pemerintah mulai melakukan upaya melalui program pemulihan ekonomi nasional. Tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat dan bisa diambil pelajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.